Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Ini bener-bener parah ya. Denny Cagur di skatmat, di ultimatum oleh netizen sampai nangis-nangis nggak bisa tidur. Hal tersebut lantaran Denny Cagur yang merupakan seorang komedian tetapi tidak lucu yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai PDIP. Denny Cagur diketahui mengkritik kebijakan ataupun program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait pengiriman anak ataupun siswa-siswa nakal ke barak militer. Menurut Denny Cagur, pengiriman anak-anak dalam kategori nakal ke barak militer itu bukanlah solusi. Denny Cagur juga mempertanyakan pembelajaran ataupun kurikulum yang ada di barak militer. Namun bukannya mendapat dukungan, Denny Cagur justru dirujak habis oleh netizen. Bahkan beberapa netizen menyarankan supaya Denny Cagur tetap saja menjadi komedian daripada menjadi anggota dewan, karena memang tidak ada kinerjanya, hanya memakan gaji buta, bisanya cuma ngomong doang dan mengkritik doang. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama ultimatum ataupun kritikan dari netizen untuk komedian yang gak lucu, yaitu Denny Cagur. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu. Ini dari Dokter apakah Lita kamu Gading pernah ya, masuk ke seorang barak? psikolog Apakah kamu pernah yang viral di melihat TikTok. Ini bagaimana dia kegiatan di barak? Denny Saya Cagur. tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum ya, apa yang dikatakan sekolah Dokter sekarang ini? Lita Gading ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya. Dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Anda nggak tahu kan seperti apa? Hah? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak, supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program oleh rakyat dari ya. Bapak Gubernur. Setelah udah jadi menjadi petugas partai, bukan petugas rakyat. Daripada teka pake ku rakyat percuma. Saya mah ya Pak Denny Cagur, daripada menghalangi kebijakan Bapak Deddy Mulyadi, mending mukbang cabai bendot aja sama Teh Santi. Mukbang aja, mukbang cabai bendot tuh. Tutorial. Tuh Kang Denny tuh, mukbang aja mukbang katanya. Nah itu dia tadi ya, beberapa reaksi ataupun respon dari netizen terkait Denny Cagur ini, yang kemarin beberapa hari yang lalu mengkritik kebijakan program Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lalu seperti apa sih Lalu apa sih alasan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengirimkan siswa-siswa kategori nakal ini ke barak militer? Kenapa harus militer yang dipilih oleh Kang Deddy untuk merubah ataupun memperbaiki karakter anak-anak khususnya di Jawa Barat ini? Langsung saja kita simak sama-sama alasan kenapa Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak kategori nakal ini ke barak militer selengkapnya. Ya nggak bisa anak bau alkohol. Hapunten, jangan ribut ya. Diribes. Anak itu bau alkohol. Ya kalau bau alkohol kita harus lebih tinggi dari alkohol yang dia minum derajatnya. Kalau dia yang diminumnya adalah alkoholnya adalah yang diminumnya misalnya 10%, maka saya harus 30% maboknya. Kalau dia minumnya 100%, maka mabok saya 150%. Kenapa? Yang dihadapi oleh dia, tensinya kita di atas dia.
maka saya pasti keras. Dan kemudian saya harus mengambil jalan untuk bagaimana menatap ke mereka. Kalau misalnya tentara yang bisa menaklukkan mereka, ya tentara. Kenapa? Ibunya sudah nggak sanggup, bapaknya nggak sanggup. Kenapa? Orang dia bau ciu kok. Orang dia setiap malam nggak tidur, main game online kok, sampai jam 3. Orang dia nyabut sankur kok, dia tusuk orang kok. Yang bisa ngendalin itu, yang tusuk orang itu, ya harus ahli tentara. Gak ada masalah. Nah, kemudian ke depan, harus apa yang dilakukan? Ya dirubah mindset. Nggak bisa lagi, Pak, sistem pendidikan Indonesia pakai pola barat, nggak bisa. Taruhan, bubar saya katakan. Kenapa? Beda, Pak. Barat itu menempatkan sistem pendidikannya dengan konsistensi negaranya. Anaknya tidak boleh dicubit di Barat, iya, bener. Tapi negaranya tertib. Nggak bisa anak kecil beli rokok, nggak bisa anak kecil minum, nggak bisa anak kecil nonton, nggak bisa anak kecil naik motor, nggak bisa anak kecil melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Nggak bisa, negaranya hadir. Alat negaranya hadir. Indonesia, anak tidak boleh dicubit, guru tidak boleh nyubit anaknya. Di mana-mana anak bisa mengakses video porno, di mana-mana anak bisa mengakses minuman, di mana-mana anak bisa mengakses rokok, di mana-mana anak bisa nonton, anak bisa naik motor. Bukan hanya naik motor berdua, 5 orang satu motor tanpa helm. Di Indonesia knalpot dirubah jadi brong, motor seseknya yang kecil dirubah gayanya menjadi besar. Nggak bisa ini bangsa. Kenapa? Nggak sesuai antara prinsip barat yang diberikan pada kita dengan penindakan yang ada di kita. Beda. Kehidupannya masih tradisi, otaknya, sistemnya barat, kacau. Hidup tuh harus konsisten. Kalau pakai mazhab barat, pakai A, Z itu mazhabnya harus barat. Kita kalau mau pakai mazhab Timur Tengah, dari A sampai Z mazhabnya Timur Tengah. Kalau mau pakai mazhab Tiongkok, dari A sampai Z mazhabnya Tiongkok. Indonesia ini kenapa yang menjadi kacau? Jawa Barat ini korban utama. Kenapa yang paling kacau? Seluruh mazhab masuk di sini. Nah, jadi kita tahu ya selama ini, mudah-mudahan alasan Kang Deddy yang mengirimkan anak-anak ke barak militer ini didengar ya oleh pihak KPAI, Denny Cagur, dan juga elit-elit yang lainnya. Jadi kita tahu ya kenapa Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak ataupun siswa-siswa dalam kategori nakal ke barak militer. Jadi ketika kita kembalikan ke sekolah, dia melawan kepada gurunya. Ketika kita kembalikan kepada orang tuanya, dia malah melawan kepada orang tuanya ya. Dan juga ya namanya orang yang mabuk ya, anak remaja yang suka mabuk, suka minum-minum itu susah untuk dikendalikan ya. Jangankan kepada orang lain, kepada orang tua ataupun gurunya sendiri mereka pun melawan. Lalu solusinya seperti apa? Lalu siapakah yang bisa, yang dapat mendidik mereka supaya menjadi lebih baik? Ya militer, itu tadi yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi tentu saja ada alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak dalam kategori nakal ini ke barak militer ya. Karena untuk orang tua ataupun guru bukan tidak mempercayakan kepada orang tua dan guru ya, tetapi kalau anak-anak nakalnya, bandelnya ini sudah keterlaluan, ya maksudnya keterlaluan itu dia berani nusuk orang gitu kan, mabuk-mabukan, bikin keonaran kan, minum obat, minum ciu. Nah itu biasanya orang-orang seperti itu susah sekali dikendalikan ya. Anak-anak seperti itu paling susah dikendalikan, batu heras lamun cek orang Sunda mah. Jadi ngajalan hiji-hijina nyaku militer, dididik disiplinnya ke militer. Nah dan juga di militer itu tentu saja Kang Deddy ya, ini untuk Kang Denny Cagur nih yang mengatakan katanya lalu pendidikannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa katanya. Ya tentu saja anak-anak ataupun siswa-siswa ini di barak militer mereka dijamin tidak ketinggalan mata pelajaran, tidak ketinggalan kurikulum yang biasa mereka pelajari di sekolah dan pasti ada di barak militer. Tidak hanya itu, petugas medis ya pasti ada juga di barak militer. Makanya Kang Deddy Cagur tadi mempertanyakan seperti apa kurikulum yang ada di barak militer. Makanya jangan cuma duduk doang dong. Orang deket kok kan, datang dong ke barak militer. Kemudian kita lihat seperti apa kan kondisi anak-anak di militer, di barak militer ini kan. Kemudian kita lihat seperti apa kesehariannya. Kita lihat juga bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara didikannya. Baru kita berkomentar. Jadi jangan berkomentar, jangan mengkritik, tetapi kita tidak pernah melihat secara langsung seperti apa pendidikan anak-anak di barak militer ini. Ini bukan berarti Kang Deddy Mulyadi anti kritik, bukan. Kang Deddy Mulyadi ya dia terbuka dengan kritikan dari siapapun dan dari manapun. Ya tetapi kan kritik yang harusnya yang membangun gitu loh. Maksudnya kritik yang membangun ini tadi Kang Denny Cagur katanya menginginkan evaluasi ya, memerlukan evaluasi lagi tentang program pengiriman anak ke barak militer ini. Terlalu banyak evaluasi ini.
Memang kalau dewan-dewan ini dari dulu evaluasi aja. Terus bertindaknya kapan? Kalau terus-terusan evaluasi, ya. Jadi kalau memang ingin mengkritik, kalau memang menurut Kang Deddy Cagur pengiriman anak ke barak militer tidak efektif, tidak akan merubah karakteristik anak-anak, ya terus seperti apa dong? Lalu bagaimana dong cara mendidik anak-anak yang kategori nakal ini, yang kategori suka balapan, suka minum ciu ini, seperti apa cara mendidiknya? Kan tidak tahu kan Kang Deddy Cagur juga. Bahkan ini menurut informasi juga sudah saya bahas ya di video sebelumnya, ternyata putra sulung ataupun anak terbesar dari Denny Cagur ini disekolahkan di sekolah semi militer. Aduh, kok bisa seperti itu ya? Denny Cagur mungkin lupa ketika dia mengkritik Deddy Mulyadi masalah program pendidikan di barak militer ini, dia mungkin lupa jika anaknya pernah bersekolah di semi militer. Apa tujuan Kang Denny Cagur menyekolahkan ataupun memasukkan anak Kang Denny ke sekolah semi militer? Pastikan supaya lebih disiplin, ya, supaya lebih menurut sama orang tua, supaya lebih baik lagi kan? Nah ini jadi sebelum mengkritik, introspeksi dulu ya, melihat dulu seperti apa gitu kan, kondisinya seperti apa. Ini kan kritik seolah-olah tidak setuju, malah menyarankan evaluasi. Ternyata anaknya sendiri pun dididik ataupun disekolahkan di sekolah semi militer. Aduh, seperti menjilat ludah sendiri ini Kang Denny Cagur yang merupakan seorang komedian yang menurut saya tidak lucu-lucu amat sekarang menjadi anggota DPR RI. Kemudian tadi kita bisa melihat beberapa respon dari netizen yang menyarankan Kang Denny Cagur ini menjadi komedian sajalah daripada jadi anggota dewan, karena kinerjanya pun belum ada ya, belum terlihat. Apa ini kan sudah hampir berapa hari menjabat, seberapa bulan menjabat, ini kinerjanya apa gitu kan, selain duduk-duduk doang gitu kan. Dan saya herankan juga kenapa ya ini sepertinya yang seperti diinstruksikan dari atasan ini, ketika dimana ada kader-kader dari partai Banteng ya, mereka terus-terusan menyerang program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah ini ada apa ini, seolah mendapatkan instruksi. Seperti yang netizen tadi katakan, ini Kang Denny dipilih oleh rakyat, ya. Kemudian didukung oleh rakyat. Tetapi setelah sesudah menjadi dewan, dia menjadi petugas partai, bukan petugas rakyat. Ini ada-ada saja ini. Nah Sobat Intonasi, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya Kang Denny Cagur ini yang mengkritik program barak militer Kang Deddy Mulyadi ini, sedangkan anak Kang Denny sendiri dikirim ataupun disekolahkan di sekolah semi militer. Bagaimana pendapatnya nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga ini lebih baik mana Kang Denny Cagur ini, jadi anggota dewan atau komedian? Tulis juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.